Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 6 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Kita sudah memasuki ad-darsus tsani, pelajaran kedua atau bab 2, yaitu tentang tema Uhibbul lughatal arabiyyata. Saya suka bahasa Arab. Kalian bisa membuka buku paket bahasa Arab kalian ya, untuk mendukung mempelajari atau memahami materi ini. Namun sebelumnya, alangkah lebih baik kita membaca basmalah. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, di awal pembahasan bab 2 tentang Uhibbul lughatal arabiyyata, di sana ada teks percakapan singkat. Judulnya Uhibbul lughatal arabiyyata. Coba dilihat ya di buku paket kalian. Uhibbul lughatal arabiyyata artinya saya suka bahasa Arab. Di gambar ini, tampaknya seorang guru ini atau bu guru ini sedang menanyakan sesuatu terhadap muridnya. Pertanyaannya seperti ini. Hal tuhibbul lughatal arabiyyata? Apakah kamu suka bahasa Arab? Kemudian muridnya banyak yang mengacungkan tangan. Tapi yang menjawab anak yang di belakang ini, dia menjawab, "Toba'an, tentu, uhibbul lughatal arabiyyata. Saya suka bahasa Arab." Wah, dalam kelas ini tampaknya murid-muridnya suka bahasa Arab. Kalau anak-anak, apakah suka bahasa Arab? Bu Nikmah harap semua pelajaran disukai ya, termasuk bahasa Arab. Oke, karena kita membahas kesukaan kita terhadap pelajaran bahasa Arab, tentunya kita juga perlu mengetahui beberapa mufrodat untuk mengungkapkan kegiatan kita menggunakan bahasa Arab. Coba disimak mufrodatnya ya. Di sini ada aktubu. Aktubu, aktubu. Aktubu, saya menulis. Ata'allamu. Ata'allamu, ata'allamu. Ata'allamu, saya belajar. Asma'u, 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 asma'u. Dilihat dari gambarnya, dia sedang memegang telinganya ya. Asma'u, saya mendengar. Aknusu, aknusu, aknusu. Saya menyapu. Ajlisu, ajlisu, ajlisu. Ajlisu, saya duduk. Ajlisu, saya duduk. Aqumu, aqumu, aqumu. Saya berdiri. Aftahu, aftahu, aftahu. Saya membuka. Kalau dalam gambar ini misalnya dia sedang membuka buku itu ya. Aftahu, saya membuka. Anduru, anduru, anduru. Saya melihat. Aqra'u, 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 aqra'u. Saya membaca. Azhabu, azhabu, azhabu. Saya berangkat atau saya pergi. Begitu ya. Bu Nikmah, kenapa semuanya artinya saya? Saya menulis, saya belajar, saya mendengarkan, saya menyapu, dan seterusnya. Kenapa enggak kamu menulis, dia menulis, kami menulis? Kenapa begitu Bu Nikmah? Setelah ini kita akan membahas perubahan kalimat semacam itu. Tapi kita selesaikan mufrodatnya ya. Ada dua lagi, yaitu kitabul fiqhi, buku fikih, dan kitabul lughatil arabiyyati, buku bahasa Arab. Untuk mengetahui mufrodat semacam kitabul fikih dan kitabul lughatil arabiyyati, kalian bisa membuka buku bahasa Arab kalian kelas 3. Oke, baik, sekarang kita lanjut untuk perubahan kata seperti pertanyaan tadi. Nah, di sini ada 3 tabel. Tabel pertama, ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu, itu adalah daftar kata ganti atau dalam bahasa Arab disebut dengan
dhamir. Kemudian tabel yang tengah aftahu, taftahu, taftahina sampai terakhir naftahu itu adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan. Sedangkan tabel terakhir itu adalah keterangan. Begitu ya. Kalau tadi kita belajar aftahu, saya membuka, itu berasal dari kata ganti ana. Aftahu, saya membuka. Tapi kalau kita ingin mengungkapkan kamu membuka, sedang kita berbicara dengan teman kita yang laki-laki, menggunakan taftahu. Ya Ahmad, taftahu kitabal lughatil arabiyyati. Hei Ahmad, kamu membuka buku bahasa Arab. Karena Ahmad laki-laki dan Bu Nikmah sedang berbicara dengan Ahmad. Huruf pertamanya yang awalnya A diganti dengan ta. Aftahu menjadi taftahu. Kemudian, kalau kita ingin berbicara dengan teman kita yang perempuan, bisa menggunakan anti. Misalnya Bu Nikmah berbicara dengan Cynthia ya. Ya Cynthia, anti taftahina kitabal lughatil arabiyyati. Hei Cynthia, kamu membuka buku bahasa Arab ya? Nah, begitu ya. Karena Cynthia perempuan dan Bu Nikmah sedang berbicara dengan Cynthia. Taftahina hampir sama dengan taftahu. Hanya saja belakangnya ditambah huruf ya dan nun. Jadi kalau anti ada nama perempuan, diingat-ingat tambahannya adalah huruf ta di depan, taf. Nah, itu ya. Dengan huruf ya nun di belakang. Menjadi taftahina. Kemudian huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Misalnya Bu Nikmah dan Ahmad sedang membicarakan Faisal. Faisal itu kan laki-laki ya. Misalnya, hei Ahmad, Faisal itu adalah murid yang rajin. Maka bisa menggunakan ya Ahmad, Faisal tilmidun nasyitun. Atau dalam kalimat ini misalnya, hei Ahmad, Faisal itu sedang membuka buku bahasa Arab. Maka ya Ahmad, Faisal yaftahu kitabal lughatil arabiyyati. Jadi kita sedang membicarakan orang lain kalau huwa dan hiya ini, ya. Kalau anta dan anti, kita sedang berbicara dengan orang tersebut. Oke, perubahan dalam kata ganti huwa, huruf pertamanya yang awalnya hamzah atau a itu ya, aftahu, taftahu, huruf pertamanya ta, diganti menjadi ya, yaftahu. Gitu ya. Kalau hiya sama dengan anta, yaitu taftahu, tapi artinya berbeda. Kalau hiya kebalikan dari huwa, berarti dia perempuan. Misalnya Bu Nikmah sedang berbicara dengan Zakia yang membicarakan Karima. Karima itu perempuan ya. Ya Zakia, Karima taftahu kitabal lughatil arabiyyati. Hei Zakia, Karima itu loh sedang membuka buku bahasa Arabnya. Nah, pakai kata ganti hiya ya. Oke, yang terakhir ada nahnu. Nahnu artinya kita atau kami ya. Maka fi'il mudhari'nya diganti huruf pertamanya dengan huruf nun menjadi naftahu. Kita membuka. Nahnu naftahu kitabal lughatil arabiyyati. Misalnya, kita sedang membuka buku bahasa Arab. Nah, begitu ya. Coba amati tabel ini dan tabel ini untuk memahami perubahan kata. Jadi yang harus kalian pahami adalah perubahan katanya yang ada di depan. Huruf pertamanya itu dirubah. Astami'u menjadi tastami'u, tastami'ina, yastami'u, tastami'u, nastami'u. Begitupun dengan aktubu, aktubu, taktubu, taktubina, yaktubu, taktubu, naktubu.
Kalau naktubu berarti artinya kita menulis, begitu ya. Tastami'u artinya kamu mendengarkan atau dia mendengarkan. Nah, begitu ya. Coba ini dipahami dan diingat-ingat perubahan huruf pertamanya. Semuanya yang dirubah adalah huruf pertama, kecuali anti huruf pertama dan ditambah di belakangnya huruf ya nun. Oke, baik. Jadi begitu ya, Nak ya. Untuk mengungkapkan saya, kamu, ataupun dia, kita, itu perlu kita mempelajari tabel semacam ini. Kalau misalnya ada yang dibingungkan, anak-anak bisa menghubungi Bu Nikmah, baik melalui grup ataupun WA pribadi. Namun, tugas kalian sekarang adalah menghafal mufrodat-mufrodat ini. Ada aktubu, ata'allamu, asma'u, aknusu, ajlisu, akumu, sampai azhabu. Kitabul fikhi dan kitabul lughatil arabiyyati itu tidak perlu dihafalkan. Jadi ada 10 mufrodat yang harus kalian hafalkan. Dari aktubu sampai azhabu. Boleh menggunakan aktubu, boleh menggunakan naktubu, taktubu, taktubina. Boleh, terserah kalian. Oke, silahkan dihafalkan. Misalnya, aktubu saya menulis, ata'allamu saya belajar, asma'u saya mendengarkan, taknusu kamu menyapu, misalnya gitu. Silahkan dihafalkan menggunakan video. Jadi kalian perlu membuat video untuk menghafalkan 10 mufradat ini. Kemudian tugasnya silahkan dikumpulkan di grup masing-masing kelas. Begitu ya. Untuk hari ini cukup menghafalkan. Kalau begitu, Bu Nikmah akhiri materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, selamat belajar dan mengejarkan anak-anak hebat.